Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santri semuanya dimanapun kalian berada. Udah lama kita tidak bertatap muka. Meskipun tidak bertatap muka, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita dalam silaturahim dan belajar. Untuk pembelajaran PAI kali ini kita akan mempelajari iman kepada hari akhir. Sebelum itu kami ingin menyapa kalian, bagaimana kabarnya? Insya Allah baik-baik saja ya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan dan tambah ilmu, tambah iman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita cita-citakan, kita hajatkan, terutama dalam menuntut ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Iman kepada hari akhir. Langsung saja, di sini kita akan mempelajari pertama, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Setelah itu kita dituntut untuk mengetahui macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Dibagi menjadi dua kiamat itu, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kita harus mengetahui kedua tanda-tanda tersebut. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan hari akhir. Terus yang ke-6, nama-nama surga dan neraka. Nomor 7, nama-nama hari akhir. Dan ke-8, perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Selanjutnya adalah hikmah beriman pada hari akhir. Itu hal-hal yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari pada pembahasan kali ini. Pertama, kita akan masuk pada pengertian iman kepada hari akhir. Iman secara bahasa ini sudah tidak asing di telinga kalian semuanya. Pasti jika kalian ditanya apa itu iman secara bahasa, pasti kalian menjawab percaya. Iman secara bahasa adalah percaya atau membenarkan. Tasdik wal yakin. Tasdik adalah membenarkan, wal yakin adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati. Iman secara istilah itu apa? Iman secara istilah adalah qaulun tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Istilah adalah membenarkan di dalam hati, membenarkan dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan melakukan dengan perbuatan. Ternyata iman itu tidak hanya dalam hati saja, akan tetapi harus diucapkan. Setelah diucapkan, apakah cukup hanya dalam lisan saja, dalam hati saja? Ternyata tidak, harus dibuktikan dengan perbuatan. Seperti kalian cinta terhadap orang tua kalian, apakah cukup di dalam hati saja? Tidak, pastinya tidak. Kalau cukup di dalam hati saja, pasti orang tua kalian, orang yang kalian cinta itu tidak akan tahu. Karena tidak semua orang bisa membaca hati kita. Terus bagaimana? Tapi harus diucapkan dengan lisan. Ya, kalian cinta terhadap orang tua kalian, kalian buktikan dengan lisan kalian. Kalian ungkapkan supaya orang tua kalian tahu. Apakah cukup dengan lisan saja? Ternyata
tidak harus dibuktikan dengan perbuatan. Wa amalun bil arkan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, paham ya? Jika kita cinta terhadap Allah SWT, maka kita harus membuktikan dengan perbuatan. Tidak cukup hanya dalam hati saja, tidak cukup dalam perbuatan saja, tetapi harus melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana pengertian iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan berakhir atau hancur, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur menuju akhirat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama hidup di dunia. Keyakinan tersebut diwujudkan dalam perbuatan atau tingkah laku. Nah, kita percaya bahwa dunia ini akan hancur seisinya, semua makhluk akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada zat dan ada makhluk. Kita semua selain Allah itu dinamakan makhluk. Nah, makhluk ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan hancur semuanya. Malaikat, manusia, tumbuhan, air, dan semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setelah hancur manusia ini akan punah, akan ada kehidupan akhirat yang abadi. Manusia akan mempertanggungjawabkan semua amalnya di hari itu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui iman secara bahasa, secara istilah, iman kepada hari akhir, maka kita harus mengetahui macam-macam hari kiamat. Hari kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra itu apa? Kiamat sughra adalah berakhirnya setiap kehidupan, setiap makhluk atau kematian setiap diri pribadi yang bernyawa. Ini ditandai dengan kematian-kematian manusia itu. Salah satu dalil atau petunjuk dalam Al-Quran yaitu surat Ar-Rahman ayat 26-27. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia itu pasti punah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu surat Ali Imran ayat 185 dan Al-Mu'minun ayat 100. Yang kedua adalah kiamat kubura. Kiamat kubura ialah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya sebagai awal kehidupan akhirat. Kiamat kubura adalah hancurnya semua makhluk, semua kehidupan. Kemudian setelah hancur semuanya akan diganti dengan kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Manusia akan mempertanggungjawabkan di situ semuanya. Terus kita sebagai seorang beriman bagaimana? Yaitu melakukan apa yang diperintahkan Allah SWT dan meninggalkan. Jika kita beriman kepada hari kiamat, maka harus ada implementasi dalam kehidupan kita sebagai wujud iman kepada hari kiamat. Apa? Itu berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan. Kenapa seperti itu? Karena di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban yang menentukan baik buruk tempat kita di akhirat nanti adalah amal kita di dunia. Jika baik maka akan ditempatkan di surga, jika buruk maka akan ditempatkan di neraka. Itu adalah pilihan kita.
Selanjutnya kita harus tahu tanda-tanda kiamat. Pertama, kiamat sughra. Kiamat kecil, tanda-tanda kiamat kecil ini ditandai dengan ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Dua, tersebarnya perzinaan, minuman keras merajalela, fitnah muncul di mana-mana, hamba saya perempuan dikawini tuannya. Nah, selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro ditandai dengan rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat, keluarnya Imam Mahdi, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara, keluarnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Jika belum ada tanda-tanda itu, berarti kiamat tidak akan muncul. Dan yang mengetahui kiamat ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad saja tidak mengetahui. Mungkin beliau mengetahui, tapi tidak dikabarkan kepada kita. Nabi Muhammad hanya mengabarkan tanda-tandanya saja. Jika ada seseorang yang mengabarkan tentang kiamat, maka kalian jangan percaya. Ada kiamat 2012 ternyata tidak terjadi. Itu sebagai pelajaran ya. Kemudian kemarin pas bulan Ramadan, 15 Ramadan, ada huru-hara, ternyata tidak terjadi. Kita harus waspada tentang hari kiamat, tapi waktunya kita semua tidak akan mengetahui, kita tidak akan tahu karena dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya dikasih tanda-tandanya saja. Terus tahapan hari akhir. Hari akhir tahapannya pertama adalah sangkakala pertama kali ditiup. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala ini, maka semua alam semesta akan hancur. Gunung akan mengeluarkan larvanya. Semua yang dikandungnya itu akan berterbangan seperti kapas. Gempa bumi, ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini diguncangkan, maka semuanya akan dikeluarkan dan akan berterbangan seperti kapas. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Terus semesta akan hancur. Selanjutnya setelah hancur semuanya, akan ada sangkakala yang kedua. Sangkakala ditiup untuk kedua kalinya. Setelah sangkakala ditiup yang kedua kali, Allah membangkitkan manusia yang mati tadi itu, yang dari zaman bahula, dari zaman Nabi Adam sampai di hari kiamat akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan bagaimana? Itu berkumpul di padang mahsyar, yaumul mahsyar. Manusia dibangkitkan, digiring ke padang mahsyar. Di situ manusia tidak akan mengetahui siapa ayah, siapa ibu. Semua akan sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena panasnya terik matahari, panasnya yaumul mahsyar itu luar biasa. Semua akan disibukkan dengan dirinya sendiri. Yang bisa membantu adalah amalnya saja, dan juga syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ semua umatnya Nabi akan mencari perlindungan. Kita beruntung umatnya Nabi Muhammad, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanyak sholawat di dunia, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berkumpul di padang mahsyar, manusia akan dihisap amalnya, dihitung.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan sekecil apapun, meskipun itu kebaikan ataupun kejelekan, maka akan mendapatkan imbalan, akan mendapatkan balasan. Balasannya apa? Kalau baik berarti balas dengan kebaikan, yaitu surga. Jika jelek maka akan dibalas dengan siksaan, yaitu neraka. Di sini pada hari kiamat seorang tidak akan luput dari 4 pertanyaan tentang umurnya, untuk apa saja umur itu dipergunakan, tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmu yang telah dimilikinya. Selama hidup, apa yang kau lakukan? Apakah engkau gunakan dalam keridhaan Allah SWT? Apakah engkau gunakan dalam kemaksiatan? Terus ilmu yang kita punya, yang kita pelajari selama 2 tahun, selama 3 tahun, selama 4 tahun, selama 15 tahun engkau belajar di pesantren, engkau belajar di sekolah, engkau gunakan untuk apa? Engkau gunakan untuk menipu orang, ataukah untuk diajarkan kepada orang lain? Nah, itu akan dipertanggungjawabkan di dunia, di akhirat nanti. Selanjutnya tentang hartanya, digunakan untuk apa? Jika kita dikasih Allah SWT rezeki yang banyak, rezeki yang berlimpah, maka kita tasarufkan untuk perjuangan agama, supaya di akhirat nanti tidak dihisab dengan hisab yang jelek. Terus tentang tubuh ini, tubuh yang kita punyai digunakan untuk apa? Apakah untuk berjalan menuntut ilmu, ataukah untuk kemaksiatan? Hendaknya kita di dunia kita niatkan untuk menuntut ilmu, karena barang siapa yang menuntut ilmu maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Itu ya. Selanjutnya adalah nama-nama neraka dan nama-nama surga. Nama-nama neraka yaitu neraka jahanam, kemudian lazat atau wail, hutumah, sa'ir, sakar, jahim, jahir, hawiyah. Dan selanjutnya adalah nama-nama surga. Ada al-firdaus, al-adil, al-khulud, al-na'im, al-ma'wa, al-salam, dan al-muqawamah. Nama-nama hari akhir. Hari-hari akhir ini ternyata ada banyak namanya. Dalam Al-Quran itu disebutkan yaumul qiyamah. Artinya apa itu hari kiamat? Yaumul zalzalah, hari keguncangan atau keruntuhan. Idzal zulzilatil ardu zilzalaha. Yaumul qari'ah, hari keributan. Yaumul akhir, hari akhir. Yaumul ba'as, hari kebangkitan. Yaumul tanad, hari panggilan. Yaumul waqi'ah, hari kejatuhan. Yaumul mahsyar, hari berkumpul. Yaumul din, hari keputusan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Itulah nama-nama hari akhir. Perilaku sebagai pencerminan keimanan terhadap hari akhir. Jika kita beriman kepada hari akhir, bagaimana perilaku kita? Pertama, hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah SWT, yakni melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, disiplin dalam melakukan sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang hukumnya wajib. Nah, sini ketika di akhirat nanti yang ditanyakan pertama kali yaitu sholat kita. Jika sholatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Jika sholatnya buruk, maka
sholat, maka perbuatan-perbuatan yang lain akan mengikuti sholat kita. Maka kita harus memperhatikan sholat kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat, jangan sampai ya. Bagaimana kondisi kita harus melakukan sholat. Allah SWT sudah meringankan kita. Jika kita tidak mampu berdiri, maka kita bisa dengan duduk. Jika dengan duduk tidak mampu, maka boleh dengan tidur atau berbaring. Jika berbaring tidak mampu, cukup dengan isyarat saja. Selain itu, kita juga melakukan rusyah ketika perjalanan. Ketika kita sangat capek perjalanan jauh, kita dikasih Allah Subhanahu wa taala keringan atau rusyah, yaitu dengan menjamak dan mengqashar. Itu bukti bahwa sholat itu sangat penting, tidak boleh untuk ditinggalkan. Maka dari itu, mari kita menjaga sholat kita supaya tidak ada yang bolong. Siap ya, satu-satu semuanya harus siap. Yang ketiga adalah mencintai fakir miskin, yang diwujudkan melalui sikap, ucapan, perbuatan, dan bantuan harta benda. Mencintai tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Jika kita punya rezeki yang lebih, kita bagikan kepada fakir miskin tersebut. Kita harus punya kepedulian sosial. Ibadah sekarang kita galakkan menjadi ibadah sosial. Apa itu ibadah sosial? Ibadah sosial adalah ibadah yang bertujuan untuk membantu sesama kita, sesama manusia yang membutuhkan, orang-orang fakir, orang-orang miskin di sekeliling kita, atau pedagang-pedagang keliling. Itu kalau bisa kita membeli dagangannya orang-orang yang seperti itu. Jika ada bapak-bapak tua yang berjualan sapu keliling atau berjualan makanan keliling, sebaiknya kita membantu mereka dengan membeli dagangannya supaya mereka terbantu. Itu kita membeli saja, insya Allah mereka itu sudah bahagia, merasa kita perhatikan. Ya, siap. Kemudian menyantuni, memelihara, mengasuh, mendidik anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang. Menyantuni apakah harus di bulan Muharram? Tidak, setiap waktu diperbolehkan untuk menyantuni, membantu yatim piatu. Yatim piatu itu kita perhatikan, maka mereka merasa diperhatikan, mereka merasa mempunyai keluarga. Jika mereka merasa mempunyai keluarga, insya Allah kita akan didoakan yang baik, kita akan dianggap sebagai orang tuanya. Rasulullah saja kepada orang yatim piatu itu mengibaratkan dua jari. Rasulullah dengan anak yatim tadi itu, artinya apa? Rasulullah ini sangat dekat di akhirat nanti itu dengan dengan anak yatim piatu ini. Jika kita ingin dekat dengan Rasulullah, maka kita harus dekat dengan yatim piatu. Selanjutnya adalah berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, dan bertutur kata yang baik saja atau diam. Tidak boleh mengadu domba, tidak boleh menggunjing, tidak boleh berburu sangka terhadap tetangga kita. Selanjutnya adalah melaksanakan 7 macam perilaku yang menyebabkan mendapatkan naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa perilaku itu? Yaitu sini dalam hadis bukan ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah pemimpin yang adil, 2 pemuda yang rajin beribadah,
ketiga orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, yang keempat dua orang yang saling cintai karena Allah, yang kelima seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik kemudian menolaknya sambil berkata, sesungguhnya saya takut karena Allah. Yang keenam, orang yang bersedekah secara rahasia sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga mencucurkan air matanya. Kita memilih yang mana? Monggo kita pilih yang mana sesuai dengan kemampuan kita dan posisi kita masing-masing. Selanjutnya, selalu berusaha menjadi lebih baik. Terus yang ke-8, bersikap rendah hati. Yang ke-9, menghindari sifat cinta dunia dan harta secara berlebihan atau zuhud. Terus yang ke-10, bersikap optimis dan lapang dada. Setelah mengetahui perilaku yang mencerminkan iman pada hari akhir, kita mengetahui hikmah beriman pada hari akhir. Hikmah kita beriman pada hari akhir apa? Yaitu memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT Maha Kuasa dan Maha Adil. Allah SWT Maha Perkasa untuk menghancurkan dan membangkitkan manusia ini, menghancurkan dunia dan membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati, dan adil terhadap apa yang dilakukan manusia nantinya. Kedua, memberikan dorongan untuk membiasakan diri dengan sikap dan perilaku terpuji dan menjauhkan diri dari sikap serta perilaku tercela. Terus memberi dorongan untuk bersikap optimis, tawakal dan sabar meskipun tertimpa kemalangan. Intinya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir ini adalah kita waspada dengan melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.